Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sama-sama berusaha untuk mengambil faedah-faedah dari surat Al-Kahfi. Kemudian Allah mengatakan, "Wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada." Dan Al-Qur'an ini memberi peringatan kepada orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Yang mengatakan Allah punya anak ada 3 golongan. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Qurtubi, demikian juga disampaikan oleh Asy-Shinqiti rahimahumullah. 3 golongan tersebut, yang pertama adalah orang-orang Yahudi yang mengatakan wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Uzair adalah anak Allah, putra Allah. Kenapa? Karena Uzair telah menyalin kembali Taurat setelah hilangnya Taurat tersebut, maka mereka mensucikan Uzair sehingga mereka mengatakan Uzair adalah putra Allah. Yang kedua yang menyatakan Allah punya anak, orang-orang Nasara, ya. Mereka mengatakan Isa ibnullah. Isa adalah putra Allah dan Allah murka dengan mereka. Dan golongan yang ketiga yang mengatakan Allah punya anak siapa? Orang-orang musyrikin Arab. Wa yaj'aluna lillahi al-banat subhanahu wa lahum ma yashtahun. Mereka menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala putri-putri sementara mereka ingin punya anak laki-laki. Wa idza busyira ahadun bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi ayumsiku ala hunin am yadussuhu fit turab. Jadi Allah mengatakan tilka idzan qismatun dhiza. Orang-orang musyrikin ini memberikan pembagian yang tidak adil. Mereka tidak suka punya anak perempuan. Oleh karenanya kalau ada anak perempuan lahir buat mereka, dhalla wajhuhu muswadda, maka wajah mereka hitam. Kenapa? Sedih, malu. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi, maka dia berusaha sembunyi punya anak perempuan, jangan sampai orang kampung tahu kalau punya anak perempuan. Kemudian dia berpikir dibunuh sekarang atau nanti. Mereka tidak suka punya anak perempuan, aib bagi mereka. Mereka ingin punya anak laki-laki. Sementara kata mereka, Allah punya anak perempuan. Mereka tidak suka punya anak perempuan, namun mereka bilang Allah punya anak perempuan. Kata mereka, malaikat adalah banatullah, putri-putri Allah. Makanya Allah mengatakan, tilka idzan qismatun dhiza. Ini pembagian yang tidak adil. Kalian tidak suka anak perempuan, terus kalian mengatakan saya punya anak perempuan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, orang-orang yang mengatakan Allah punya anak, maka mereka diperingatkan oleh Al-Quran dengan azab yang pedih. Ini dalil bahwasanya sesembahan yang disembah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak. Ada yang menyembah batu, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah api, orang-orang Majusi, ada yang menyembah Nabi Isa, ada yang menyembah malaikat. Di antara yang menyembah malaikat adalah kaum musyrikin Arab. Dan saya sering sampaikan bahwasanya ya seorang yang berdoa kepada malaikat maka dia musyrik dengan kesepakatan para ulama. Kalau misalnya tidak turun-turun hujan, sudah lama tidak turun hujan, maka kemudian ada seorang berdoa kepada malaikat dengan mengatakan, wahai malaikat pengatur hujan, turunkan hujan. Orang ini musyrik atau tidak? Musyrik. Padahal dia minta hujan kepada malaikat yang dipercayakan oleh Allah untuk mengatur hujan. Itu pun musyrik. Padahal malaikat itu benar-benar mengatur hujan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Namanya tauhid harus minta kepada pengaturnya, kepada Allah, bukan kepada malaikat. Padahal malaikat itu benar-benar mengatur hujan. Itu pun kesyirikan. Bagaimana lagi minta kepada penghuni kubur yang tidak mengatur apa-apa. Yang dia tidak bisa apa-apa lagi setelah meninggal. In qata amaluhu, amalannya terputus. Dia tidak bisa mandi, maka kita yang mandikan. Dia tidak bisa sholat, maka kita yang sholatkan. Dia tidak bisa pakai baju, maka kita yang kafankan. Dia tidak bisa berdoa, maka kita yang doakan. Dia tidak bisa masuk ke rumahnya, maka kita yang kuburkan. Lantas setelah kita lakukan itu semua, kemudian kita minta kepada dia. Kita lanjutkan, Allah mengatakan, "Malahum bihi min ilmin wala li abaihim." Mereka tidak punya ilmu sama sekali dan juga tidak nenek moyang mereka. Ini semua hanya perkataan turun-temurun yang mereka wariskan tentang Allah punya anak, kesyirikan ini. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Sungguh besar kedustaan, buruk sekali kalimat yang keluar dari mulut mereka tatkala mereka mengatakan Allah punya anak. Iyaquluna illa kadziba. Tidaklah mereka berkata kecuali kedustaan. Ini menunjukkan ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, bahwasanya kesyirikan merupakan kedustaan murni kedustaan. Tidak ada kebenarannya dari sisi manapun, tidak ada. Bagaimana kemudian kita menyatakan Allah punya anak padahal dia Maha Esa, qul huwallahu ahad. Dan demikian juga kesyirikan yang lainnya. Bagaimana seorang kemudian menyembah kepada makhluk, menyamakan Allah pencipta alam semesta ini dengan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh buruk apa yang diucapkan oleh orang-orang liberal yang mengatakan bahwasanya semua agama masuk surga. Ini enggak benar.
Ini kekufuran yang nyata. Mereka mengatakan orang-orang Islam punya surga. Di samping surganya orang Islam, ada surga tetangga. Surga Yahudi, surga Nasara. Bisa jalan-jalan ke surga tersebut. Ini kedustaan yang nyata. Bagaimana mereka mau menyamakan antara agama tauhid cuma Islam. Inna dina indallahil Islam. Selainnya merupakan kesyirikan. Bagaimana mau disamakan kesyirikan dengan tauhid? Bagaimana mau disamakan Rabbus samawati wal ard, pencipta alam semesta ini, dengan makhluk, dengan nabi, dengan malaikat, dengan batu, dengan orang mati yang disembah. Disamakan dengan sapi yang disembah. Ini merupakan kedustaan yang nyata. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Iyyaquluna illa kadhiba." Dan tidaklah mereka ucapkan tentang kesyirikan kecuali murni kedustaan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa." Maka apakah engkau barangkali akan membunuh dirimu karena bersedih wahai Muhammad setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, yaitu Al-Quran. Jadi Rasulullah SAW sedih ya. Wajar, Rasulullah SAW adalah orang yang ingin manusia dapat hidayah. Maka tatkala dia berdakwah kepada orang-orang musyrikin berpaling dari Nabi SAW, menjauhi Nabi SAW, maka Nabi bersedih. Ya, Nabi bersedih. Allah tegur, jangan terlalu bersedih. Jangan terlalu bersedih. Kenapa? Karena kalau orang terlalu bersedih, ya, ada masalah dia hadapi, kemudian dia terlalu bersedih, maka banyak kemaslahatan yang akan terhalangi. Orang kalau misalnya berdakwah kemudian dicela, kemudian dia mikir celaan tersebut, akhirnya dia tidak ngisi pengajian, akhirnya dia mungkin kurang perhatian sama istrinya, akhirnya dia mungkin kurang perhatian terhadap anak-anaknya. Kenapa? Terlalu sedih. Kita akan mengalami banyak permasalahan yang buat kita bersedih. Sedih wajar, tapi jangan berlebih-lebihan. Nabi SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahzan alaihim." Jangan kau sedih terhadap mereka. Jangan kau terlalu menyesal dengan kepergian mereka. Demikianlah namanya dakwah. Ada yang dapat hidayah dan ada yang dirisatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menegur Nabi tatkala orang-orang musyrikin pergi meninggalkan Nabi bacakan Al-Qur'an, mereka berpaling, maka Nabi bersedih. Allah mengatakan, "Fala'allaka bakhi'un nafsak." Jangan sampai kau terlalu bersedih sehingga membunuh dirimu karena kesedihan yang berlebihan. Kemudian Allah jelaskan, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Sungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di atas muka bumi ini sebagai perhiasan bagi bumi tersebut. Buat apa? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Agar kami menguji manusia mana di antara mereka amalannya yang terbaik. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan kami akan menjadikan apa yang ada di atas muka bumi tersebut menjadi tanah yang tandus lagi rata. Ya, jadi seakan-akan ada dua tafsiran di kalangan para ulama tentang wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza, kami akan menjadikan tanah tersebut tanah yang tandus. Ada yang mengatakan bahwasanya ini perumpamaan tentang dunia. Bahwasanya dunia itu indah namun akan sirna. Sebagaimana tumbuh-tumbuhan dalam ayat yang lain, sebagaimana tumbuh-tumbuhan yang kemudian tumbuh di atas muka bumi tersebut dalam keadaan hijau, kemudian akhirnya mengering, kemudian hilang, kemudian jadi tanah yang tandus, demikianlah dunia ini akan hilang. Tafsiran yang kedua mengatakan bahwasanya yang dimaksud oleh Allah dengan ayat ini, bahwasanya kami akan menjadikan bumi ini sebagai padang mahsyar. Sa'idan juruza, akan kami jadikan datar dan tandus, dan itu adalah kondisi padang mahsyar pada hari kiamat. Allah mengatakan, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ard." Hari di mana kami mengganti bumi dengan bumi yang lain. Wa idzal ardu muddat, tatkala bumi ditarik. Artinya bumi yang tadinya bulat ditarik menjadi rata oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan terjadinya? Pada hari kiamat. Allah hancurkan gunung-gunung yang ada di atas muka bumi tersebut. Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwaja wala amta. Mereka bertanya kepada engkau tentang gunung, wahai Muhammad, katakanlah bumi tersebut akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sehancur-hancurnya. Maka kau akan melihat bumi tidak ada gunungnya dan tidak ada lembahnya, rata, dijadikan datar. Itu di padang mahsyar, baru kemudian manusia akan dikumpulkan di padang tersebut. Artinya seakan-akan Allah mengatakan, wahai Muhammad, jangan kau terlalu bersedih dengan mereka. Kehidupan dunia cuma sebentar. Keindahan bumi yang kau lihat ini akan selesai, akan sirna, akan berganti dengan hari kiamat. Maka jangan kau terlalu bersedih, teruskan dakwahmu. Demikianlah kajian kita pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.